Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam Pak Yusuf. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Khairun Nurhanisa Safitri dengan NIM 242921005 dari S1 Akuntansi semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal dari kelompok 3, yaitu soal P10-1B dan juga P10-2B. Baik, untuk soal yang pertama P10-1B. Di sini diberitahu on January 1, 2017, the ledger of Zaur Ltd contains the following liability account. Ada account payable sebesar 42.500, ada sales tax payable 5.800, dan unearned service revenue. Lalu di bawahnya ada transaksi. Di sini ada transaksi. Nah, di sini ada pertanyaannya. Mungkin langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, instruction A. Journalist the count the January transaction. Jadi untuk maksud soal yang A itu adalah kita membuat transaksi dari selama bulan Januari ini di 2017. Baik, yang pertama itu di sebelah sini ada soalnya dan di sebelah kiri untuk jawabannya. Yang pertama itu Januari 1 borrow 15.000 in cash from Plateville Bank on 4 bulan dengan bunga 6% dan 15.000 untuk utangnya. Jadi di sini si Zaur ini dia meminjam uang ke bank sebesar 15.000. Maka nama untuk transaksi yang pertama Januari 1 dia itu cash-nya di debit dan juga notes payable sebesar 15.000 di kredit. Lalu yang tanggal 5 dia sold merchandise for cash totaling 9.828 which include 8% sales tax. Jadi di sini diberitahu kalau di sini sudah diberitahu itu sales tax-nya itu dia include. Jadi 9.820 itu sudah termasuk dengan sales tax. Maka dari itu kita harus menghitung dulu untuk sales tax-nya itu berapa. Di sini sudah ada caranya, kita tulis. Karena dia sudah include, maka penghitungannya itu adalah 9.825 dikali dengan 8 dibagi 108. Maka akan menghasilkan 728. Itu untuk sales tax payable. Dan untuk pendapatannya atau salesnya dia mendapatkan 9.100 dari jadi untuk nama akunnya itu dia mendapatkan cash sebesar 9.828. Lalu untuk pendapatan bersihnya, pendapatan perusahaan itu sendiri dia mendapatkan 9.100, dan untuk sales tax-nya itu sales tax payable dia 728. Lalu untuk transaksi yang tanggal 12, perform service for customer who had made advance payment of 9.400. 9.400 credit service revenue. Jadi di sini si Zaur itu dia sudah menerima si Zaur ini sebelumnya dia menerima uang dari customer walaupun dia belum melakukan jasanya. Lalu pada tanggal 12 ini dia melakukan pekerjaannya yang sudah dibayar itu. Maka dari itu
dia masuk ke unearned service revenue di debit dan service revenue-nya di kredit sebesar 9.400. Lalu di tanggal 14 dia membayar pajak penjualan di bulan Desember 2016. Jadi di sini dia tuh kayak sebelumnya punya hutang yang belum dibayar kepada perusahaan di 2016 ini. Lalu di Januari tanggal 14 2017 si Zaur ini dia melakukan pelunasan hutang tersebut atau sales tax payable tersebut. Maka dari itu dia hutangnya berkurang di debit, sales tax payable berkurang di debit, dan juga uangnya berkurang cash di kredit. Lalu di tanggal 20 Januari sold 700 unit of a new product on credit at 44 per unit plus 8% sales tax. Di sini nggak di-include-in untuk si interestnya ini ya, untuk si sales tax-nya ini. Maka dia perhitungannya berbeda dengan yang tadi di tanggal 5. Maka perhitungannya itu, karena kita di sini belum tahu pendapatan kita berapa, kita cuma dikasih tahu terjual 700 unit dengan harga satunya itu 44 dan dia tuh bayarnya secara kredit, berarti otomatis piutang atau account receivable. Maka dari itu kita harus cari dulu kita tuh mendapatkan pendapatan atau piutang tuh berapa. Jadi kita kali dulu 700 dikali 44, maka kita akan mendapatkan 30.800. Lalu setelah kita tahu pendapatan kita, maka kita kali aja langsung untuk mengetahui sales tax-nya, yaitu 30.800 dikali 8 dibagi 100. Kenapa 100? Karena dia nggak include. Kan kalau sebelumnya include, itu tuh 100-nya ditambah dengan persenannya. Jadi misalkan 8, maka 8 dibagi 108. Kalau misalkan 10, berarti 10 dibagi 110, seperti itu. Dan di sini menghasilkan 2.464 untuk sales tax payable-nya. Lalu account receivable itu merupakan penjumlahan dari sales pendapatan bersih kita ditambah dengan sales tax ya pajaknya. Jadi sehingga mendapatkan 33.264. Nah, ini untuk nama akunnya, account receivable di debit 33.264, salesnya itu 30.800 di kredit, dan sales tax payable itu 2.464. Untuk soal yang terakhir itu sold di tanggal 25 itu sold merchandise forecast totaling 16.308 which include 8% sales tax. Ini sama seperti nomor 5, yaitu include, maka perhitungannya sama. Jadi 16.000 dikali 8 dibagi 108, maka menghasilkan 1.208. Lalu salesnya itu kita kurang aja, yaitu 16.308 dikurang 1.208, maka menghasilkan 15.100. Untuk nama akunnya itu cash di debit sebesar 16.308, salesnya itu 15.100, dan sales tax payable itu 1.200 di kredit. Maka menghasilkan 89.600 untuk debit dan kredit. Untuk soal yang kedua, yang B, instruction, journalize the adjustment entries at January 31 for the outstanding notes payable. Jadi di sini kita tuh harus di sini perintahnya kita disuruh membuat jurnal penyesuaian. Dan kita tuh harus hitung bunganya. Jadi kita harus hitung bunganya.
Di sini diketahui notes payable tadi dari tanggal transaksi yang pertama itu kita meminjam sebesar 15.000. Lalu dengan bunga itu sebesar 6%. Maka kita hitung dulu untuk membuat jurnalnya. Jadi kita rumus mencari bunganya itu pokok pinjaman dikali tingkat bunga tahunan dikali jumlah bulan dibagi 12. Jadi pokok pinjamannya tadi 15.000 dikali bunganya 6% dikali jumlah bulannya, karena ini ditanyanya cuma Januari maka cukup satu aja, lalu dibagi 12 dari 1 tahun itu ada 12 bulan sehingga menghasilkan 75. Lalu next nomor ketiga, prepare the current liability section of the statement of financial position at January 31, 2017. Assume no change in account payable. Jadi kita disuruh membuat statement of financial position untuk section liability saja, utang aja, dengan asumsi nggak ada perubahan di account payable-nya. Baik, untuk tadi kan di soal itu diberitahu ada the ledger di 2016. Nah, kita pertama masukin dulu untuk account payable-nya. Account payable itu kita masukin 42.500, lalu sales tax payable-nya di sini tertera 5.800. Tetapi pada tanggal 14 kita sudah membayar itu, sehingga kita tidak perlu menulis ulangnya lagi. Kita langsung aja dari penjualan yang kelima, itu sales tax payable ada di sini. Dan juga ada di tanggal 20 dan 25. 20 dan juga 25. Jadi kita masukkan saja sales tax yang ada di jurnal-jurnal yang sudah kita buat sebelumnya, maupun jurnal ataupun adjustment entry. Nah, selanjutnya di total sales tax payable kita mendapatkan 4.400. Lalu di sini ada unearned service revenue sebesar 15.000. Namun di transaksi tersebut ada unearned service revenue lagi sebesar 9.400. Normal balance unearned service revenue dari kredit. Namun dari transaksi tersebut ada unearned service revenue dengan posisi yang berada di debit, sehingga 15.000 tersebut dikurang dengan 9.400 sehingga menghasilkan 5.600. Lalu notes payable yang dari transaksi 1 Januari, dan interest payable dari adjustment entry yang sudah kita buat tadi. Sehingga statement of financial position yang menghasilkan total sebesar 97.575 rupiah. 67.575 ribu rupiah. Oke. Baik, kita lanjut untuk yang P12B. P12B on June 1, 2017, Weller SA issued 1.200.000 dengan interest 8%, 5-year bonds at face value. The bonds were dated June 1, 2013 and pay interest annually on June 1. Financial statement and prepared annually on December 31. Instruksi yang pertama, buat jurnal untuk jurnal penerbitan. Prepare the journal entry to record the issuance of the bonds. Jadi di sini kita disuruh membuat jurnal penerbitan. Dari soal tersebut kita meminjam sebesar 1.200.000 dengan
karena ini masih penerbitan, jadi kita tidak perlu melakukan perhitungan. Kita hanya perlu langsung menaruh apa yang nominal dari bonds payable tersebut. Maka cash di debit sebesar 1.200 dan bonds payable kredit sebesar 1.200 juga. Lalu yang kedua itu adalah prepare adjusting entry to record the accrual of interest on December 31, 2017. Jadi di situ kita disuruh buat adjustment entry tentang accrual bunga, accrual of interest. Oke, di sini sudah saya tulis, diketahuinya. Lalu rumusnya itu sama seperti yang sudah dijelaskan soal sebelumnya. Jadi pokok pinjamnya 1.200.000 dikali tingkat bunga tahunannya itu tadi 8%, dikali 7 dibagi 12. 7 dari mana? 7 itu dari Juni, karena transaksi kita dimulai dari Juni dan kita ingin melakukan adjustment entry yang artinya itu di akhir tahun 31 Desember, maka dari 1 Juni ke 31 Desember itu 7 bulan, maka dibagi 7 dibagi 12 sehingga menghasilkan 56.000 rupiah. Lalu untuk nama akunnya itu interest expense sebesar 56.000 dan juga interest payable sebesar 56.000. Lalu yang ketiga itu kita disuruh untuk melakukan penyajian laporan posisi keuangan sama seperti yang sebelumnya juga mirip. Jadi kita ini seperti kayak menaruh, jadi kita yang mengelompokkan liabilities itu kan ada dua, ada long term liabilities sama short term liabilities. Nah, kita di sini mengelompokkan mana yang long term liabilities dengan nominal berapa sama short term liabilities dengan nominal berapa. Nah, di sini tadi dari transaksi di atas untuk long term-nya itu ada bonds payable tentu aja, dan juga short term-nya itu ada interest payable sebesar 56.000 dan untuk bonds payable sebesar 1.200.000. Baik, untuk yang D sekarang, prepare the journal entry to record payment of interest on June 2018. Jadi di sini kita disuruh membuat jurnal pembayaran bunga di tahun 2018 Juni 1. Oke, baik, ini udah ada diketahuinya. Jadi kita hitung dulu untuk bunga yang di 2018 ya, karena di 2017 kita udah hitung tapi belum bayar. Maka kita hitung dulu di 2018-nya sebelum itu. Perhitungannya sama, masih 1.200.000 dikali 8 dikali 5 dibagi 12. 5 dari bulan Januari sampai Juni itu, sehingga menghasilkan 40.000. Maka nama akunnya itu pertama interest payable, karena kita di sini disuruh buat pembayaran bunga, maka kita bayar dulu yang di tahun lalu, yaitu yang di 2016 sebesar 56.000. Lalu kita bayar juga yang untuk 2018 itu yang baru kita hitung sebesar 40.000, sehingga menghasilkan cash berkurang 96.000. Lalu untuk yang E, kita disuruh membuat sama jurnal penyesuaian juga, tapi aktual bunga dan untuk bulan Desember 2018. Rumusnya sama, perhitungannya 1.200.000 dikali 8 dikali 7 dibagi 12 sehingga menghasilkan 56.000. Untuk nama akunnya itu sama, interest expense, interest payable dengan debit 56.000 dan kredit 56.000. Lalu di soal yang F, assume that on January 1, 2019, dweller pay the accrued interest and calls the bonds at 102, record the payment of interest and redemption of the bonds. Jadi kita suruh membuat jurnal pembayaran dari si
dari si Weller ini, dan juga pembayaran bunga dan juga pelunasan bonds payable tersebut. Maka sebelum itu kita harus mencari tahu dulu nih apakah dari obligasi tersebut kita mendapatkan untung atau enggak. Nah, baik, yang pertama itu rumusnya pokok pinjaman dikali harga pelunasan dikali 102. Pokok pinjamannya tadi kita di awal 1.200.000 dikali dengan 102 dari soal dan dibagi 100, maka menghasilkan 1.224. Lalu untuk mengetahui kita loss atau gain, itu rumusnya adalah pokok pinjaman dikurang jumlah yang harus dibayar. Tadi kita minjem 1.200.000, maka dikurang dengan 1.224, menghasilkan negatif 24.000, maka otomatis kita mengalami kerugian. Nah, untuk jurnalnya itu, yang pertama interest payable sebesar 56.000 dari 2018 ini kita bayar. Terus habis itu untuk pelunasannya kita bonds payable 1.200.000 dan kita karena mengalami kerugian maka loss on bonds redemption sebesar 24.000 dan cash itu sebesar 1.280. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.